What caused the Wall Street giant panic that followed Curtis All? Too big as mortgages dried up, stock markets tumbled, and businesses went to the wall. So why did one bankruptcy have such catastrophic consequences for the world? Panic on everything. So this something extraordinarily serious. Di episode kali ini kita akan ngomongin tentang uang. Dari mana uang berasal dan siapa yang menciptakan uang kertas. Ini merupakan sebuah konspirasi yang menurut gua paling tidak bisa dibantah oleh siapapun. Karena ini merupakan konspirasi yang paling nyata. Justru orang yang mengatakan bahwa ini adalah teori konspirasi, orang itulah yang sudah jelas-jelas tertipu oleh elit global. Zaman dulu kalau kita transaksi nih, ini zaman dulu, tarik ke belakang zaman dulu banget, itu pakai barter. Kenapa? Ya karena nggak ada uang. Jadi kalau lo mau beli sapi, lo tukerin dengan roti lo misalnya. Lo mau beli beras, tukerin dengan kayu lo. Tapi itu ribet karena sulit untuk mengukur sebuah alat tukar yang pas dan adil untuk semua orang. Saat kita menukar kayu dengan kerbau, tidak semua orang mau kayu lo, nggak semua orang mau kebo lo. Dan gimana ngukurnya biar kebonya pas sama kayu lo? Nggak mungkin lo nukerin kebonya cuma kakinya doang, mati tuh kebo. Jadi susah buat mengukur pertukaran ekonomi dengan barter. Sangat banyak kesulitannya. Akhirnya di seluruh dunia disepakatinlah bahwa emas dan perak merupakan barang yang berharga yang dijadikan sebagai currency. Currency ini artinya adalah alat tukar. Kenapa emas dan perak? Pertama karena semua orang setuju emas dan perak itu merupakan barang yang berharga. Karena kalau kita ngomongin emas, emas ini merupakan zat yang tidak lekang oleh waktu, tidak bisa dihancurkan bahkan oleh api terpanas sekalipun. Emas bisa meleleh, bisa berubah bentuk, tapi emas tidak bisa dihilangkan dari bumi. Dan emas ini juga merupakan barang yang scarcity, yang langka, yang scarce gitu. Jadi ini merupakan alat yang tepat untuk dijadikan sebagai tempat menyimpan kekayaan lo. Dan kalau kita ngomongin tabel periodik kimia, kalau lo merupakan anak yang dulu sekolahnya nggak bolos gitu ya, ngelihat tabel periodik kimia, dari semua yang ada di sana hanya emas dan perak yang memenuhi standar layak dijadikan sebagai alat penyimpan kekayaan. Kalau kita misalnya pakai H2O, pakai air, kan nggak mungkin. Air gampang hilang, nggak mungkin alat penyimpan kekayaan lo itu gampang hilang kayak air. Terus juga nggak mungkin pakai unsur yang berbahaya semacam unsur boron. Kalau kena kulit bisa mati lo lama-lama. Atau pakai nikel. Nikel juga bikin iritasi kulit. So nggak mungkin alat penyimpan kekayaan itu berbahaya buat kita. Nggak mungkin juga kita pakai koper atau tembaga. Karena koper atau tembaga merupakan barang yang sangat banyak stoknya. Nggak mungkin tempat menyimpan kekayaan lo itu disimpan dengan barang yang nggak langka. Karena semua orang jadi bisa punya gitu kan. So yang paling tepat adalah menggunakan emas dan perak. Karena dia langka, tidak berbahaya, dan juga tidak bisa dihancurkan. Dengan lahirnya emas dan perak sebagai currency pertama di dunia, maka kemudian ekonomi dunia bergerak maju. Karena proses pertukaran ekonomi, proses jual beli jadi semakin mudah. Semakin mudah proses jual beli, maka ekonomi dipastikan semakin maju. Maka dipastikan peradaban akan semakin maju. Terus kenapa bisa lahir tiba-tiba ada uang kertas? Kan sebenarnya emas perak sudah menjadi alat currency yang luar biasa nih. Itu terjadi karena emas dan perak ini berat. Jadi kalau kita mau kemana-mana, mau bawa emas perak untuk belanja di negeri lain, itu kadang-kadang menjadi sulit. Karena berat dan rawan dicuri. Karena kita harus bawa banyak kan. Kita harus bawa, kelihatannya kantongnya itu besar dan berat. Itulah kenapa akhirnya dilahirkan sebuah teknologi baru namanya uang kertas. Karena kalau kita pakai uang kertas, itu kan gampang. Datanglah sebuah ide brilian dari negeri Cina, dari dinasti Tang. Dia membuat sebuah yang namanya kertas IOU. Jadi ini merupakan sebuah uang kertas pertama di dunia nih, di Cina di zaman dinasti Tang. Kenapa? Karena ya negara Cina merupakan negara pertama yang menemukan kertas. So jadi memang masuk akal kalau mereka adalah negara pertama yang mempunyai uang kertas. Dan uang kertas di zaman dinasti Tang ini di backingin dengan barang-barang di dalam toko-toko pemerintah.
Jadi uang kertas ini yang ditukarkan dengan emas dan perak itu dijamin sama pemerintah Tiongkok pada zamannya, dijamin bisa ditukarkan dengan barang-barang yang dijual di toko-toko pemerintahan. Apa itu? Ya beras, ya roti, dan lain-lain. Barulah di Eropa, namanya berubah seperti zaman sekarang, namanya banknotes, dikeluarkan oleh bank. Jadi banyak bank-bank sentral di Eropa yang mengeluarkan namanya banknotes. Kalau kita lihat di Cina tadi, itu kan merupakan uang yang dilahirkan oleh pemerintahnya, yang di-backing dengan barang-barang makanan di toko pemerintahan. Kalau ini di Eropa memang dikeluarkan oleh bank sentral. Namanya juga sama, konsepnya itu IOU. Jadi IOU ini artinya bahasa Inggris IOU, artinya adalah saya utang ke kamu. Jadi kalau misalnya kita kasih emas ke bank nih, kita kasih emas 100 gram ke bank, dia akan kasih kita surat atau kertas IOU senilai 100 gram emas, yang artinya saya si bank ngutang ke kamu sebesar 100 gram emas. Kertas ini berharga karena kertas ini menandakan bahwa si bank ini ngutang sama yang punya kertas ini. Jadi artinya kertas ini sama dengan emas, tapi hebatnya dia nggak berat. Jadi memang semua uang kertas itu konsepnya bisa ditukarkan dengan emas kapan saja, karena memang emasnya disimpan dengan aman di brankas-brankas bank tersebut. Sampai pada akhirnya pada tahun 1971 Presiden Richard Nixon, Presiden Amerika, yang mengatakan bahwa mulai sekarang, mulai tahun 71, tepatnya 50 tahun yang lalu, mulai hari itu Amerika, The Fed, terang-terangan mengatakan bahwa uang tidak lagi dicetak dengan backingan emas atau perak, tapi hanya dengan dengkul. Dan di hari itu lahirlah konsep yang namanya fiat money. Artinya fiat money adalah uang yang di-backing dengan kepercayaan. Jadi uang yang sekarang ada di dunia ini, 50 tahun terakhir ini, tidak di-backing dengan emas, tapi di-backing dengan kepercayaan, yang artinya adalah kita bisa jual beli pakai uang yang ada sekarang karena kita percaya ini dikeluarkan oleh The Fed dari Amerika. Udah itu aja. Nggak ada emas, nggak ada perak, hanya kepercayaan. Kenapa tiba-tiba pemerintah Amerika mengatakan bahwa sekarang udah nggak pakai backingan emas lagi nih? Kenapa tiba-tiba berubah menjadi fiat money? Kenapa? Karena pada waktu itu Amerika mulai terdesak oleh negara-negara lain yang mulai curiga. Sebenarnya Amerika ini cetak duit pakai apa sih? Kok mereka kaya banget gitu? Dan Amerika takut tiba-tiba semua negara-negara di dunia menukarkan dolarnya dengan emas, karena itu berbahaya. Jika terjadi semua negara menukarkan dolarnya dengan emas ke pemerintah Amerika bersamaan, pasti Amerika akan kolaps. Kenapa? Karena emasnya nggak akan cukup, karena memang duit yang dicetak tidak sebanyak emas yang ada. Jadi memang mencetakkan uang modal dengkul ini tidak dilakukan sejak tahun 71, memang sejak lama, cuman baru ngaku di tahun 71. Kenapa negara-negara lain mau menyimpan kekayaan dengan US dollar? Karena memang zaman itu sudah masuk ke Pax Americana. Memang saat itu dolar sudah menjadi mata uang dunia. Memang saat itu dikatakan bahwa dolar setara dengan emas. Itu kenapa semua orang di dunia, negara-negara menyimpan kekayaannya dengan US dollar. Sementara negara-negara lain menggunakan kerja keras dan produksi, tapi The Fed mencetak uang modal dengkul. Ini merupakan perampokan terbesar dalam sejarah dunia. Dan setelah tahun 71, setelah memang Nixon mengakui bahwa sekarang kita uangnya fiat money, ya akhirnya dilakukanlah printing besar-besaran, printing money. Terutama kalau kondisi-kondisi spesial macam lagi pandemi. Ya kemarin mereka cetak uang banyak banget. Dalam 2 tahun, tahun 2020 dan tahun 2021, mereka cetak uang sebanyak 40% peredaran uang sekarang. Artinya, peredaran uang di zaman sekarang 40%-nya dicetak 2 tahun yang lalu, di periode 2020 dan 2021 dengan alasan pandemi untuk stimulus. The Fed mulai cetak uang dari tahun 1913, artinya sudah lebih dari 100 tahun, tapi 40% suplai uang yang mereka cetak dicetak hanya dalam kurun 2 tahun di tahun 20 dan tahun 2021. Bayangkan. Lagi-lagi alasannya pandemi. Ya tentu ini masalah. Kenapa? Karena semakin banyak uang dicetak, semakin banyak uang di peredaran, otomatis semakin tinggi demand. Kenapa? Karena orang pegang uang. Entah siapa yang pegang, tapi ada banyak uang di peredaran, artinya demand, permintaan untuk membeli barang akan naik. Itu teori ekonominya, basicnya. This increase in demand results in higher prices.
demand is an important factor in the outlook for inflation. Kita tahu banyak stimulus di negara-negara yang terkena pandemi seluruh dunia. Nggak kerja pun akan dikasih stimulus. Artinya memang itu membuat demand naik. Masalahnya, di saat demand naik, supply berkurang drastis. Kenapa? Karena pandemi. Karena pabrik ditutup banyak di mana-mana. Supply menurun, demand naik. Artinya apa? Artinya pasti inflasi besar-besaran. Harga pasti naik. Karena banyak yang mau, tapi barangnya nggak ada. Ya nggak heran sebenarnya kenapa dalam 2 tahun terakhir harga kripto itu naik banget. Stock market, saham-saham seperti Tesla naik gak karuan. Kenapa? Ya karena inflasi. Sebenarnya bukan karena kriptonya naik, bukan karena stock marketnya naik, tapi lebih kepada dolarnya yang makin menjadi nggak berharga. Contoh misalnya dulu kita bisa beli 1 Bitcoin dengan $10.000. Ya sekarang $10.000 hanya bisa membeli sepertiga Bitcoin. Yang naik bukan Bitcoinnya, tapi adalah dolarnya yang menjadi tidak berharga. Kenapa yang naik itu paling kelihatan di stock market sama di cryptocurrency market? Kenapa? Karena memang kebanyakan orang yang mendapatkan stimulus itu mereka invest di crypto dan juga stock market. Itu kenapa meskipun ekonomi sedang porak-poranda, banyak pengangguran, tapi stock market terus naik. Dulu stock market ini, pasar saham itu menggambarkan kondisi ekonomi, tapi sekarang mau ekonomi lagi hancur pun pasar saham akan terus naik. Kenapa? Karena memang banyak yang beli. Karena memang uangnya ada, karena memang harganya hancur karena inflasi. Dan kalau ngomongin yang lebih dekat dengan kita ya, kita ngomongin motor. Vario dulu harganya itu ya di bawah 20 juta, tapi sekarang gue nggak tahu berapa, mungkin udah 25 juta sekarang Vario. Ngomongin mobil juga begitu. Memang setiap tahun pasti ada harga naik gitu kan. Kalau jual beli mobil, jual beli apapun lah, handphone dan lain-lain, tapi tidak secepat kenaikan 2 tahun terakhir ini. Jadi kalau kita misalnya ngomongin pandemi, kenapa ada pandemi? Menurut gue ya pandemi memang beneran ada. Gue bukan orang yang bilang pandemi nggak ada, bukan. Tapi pandemi ini apakah ada karena terjadi karena alam? Gua rasa enggak. Gua rasa ini bukan terjadi karena ada amang-amang makan kelelawar di Wuhan. Mungkin ini terjadi di laboratorium. Toh sampai sekarang tidak bisa dibuktikan kan bahwa pandemi ini berasal dari Wuhan karena ada amang-amang makan kelelawar. Walaupun ada, itu merupakan bukti yang dipaksakan. Tapi ya benar ada pandeminya, gue nggak bilang nggak ada gitu. Kalau memang pandemi ini itu merupakan settingan, artinya memang ada tujuan di balik ini. Yang salah satunya adalah memang untuk menghancurkan supply barang di dunia. Excuse, alasan untuk printing money gila-gilaan. Yang artinya memang tujuannya adalah untuk membuat inflasi besar-besaran. Sebenarnya mungkin harusnya pandemi ini terjadi dibarengin dengan krisis 2008-2009, tapi tidak berhasil, yang akhirnya terjadi di tahun 2020. Sebenarnya kalau yang printing money ini merupakan negara Zimbabwe atau Venezuela atau negara Timur-Timur, kita nggak peduli. Kenapa? Karena saat mereka printing money gila-gilaan, yang hancur adalah negara mereka. Tapi ini bukan Zimbabwe, bukan Venezuela, ini Amerika Serikat. Ini negara yang mata uangnya digunakan sebagai cadangan devisa di seluruh dunia. Ini masalahnya. Jika Zimbabwe hancur, maka Zimbabwe hancur sendiri. Jika Amerika hancur, maka seluruh dunia akan ikut terseret ke dalamnya. Karena ini memang sedang zaman Pax Americana. Kita mengikuti semua instrumen mereka, termasuk instrumen uang. Dolar merupakan mata uang dunia yang kita pakai. Meskipun lo nggak pernah beli bakso, beli ketoprak pakai dolar, tapi secara tidak langsung kita menggunakan dolar. Untuk impor misalnya, kita beli dengan dolar. Meskipun kita bayar pakai rupiah, tapi kan kita membelinya menggunakan harga rate dolar. Jadi sebenarnya meskipun lo nggak pernah pegang uang dolar, tetap aja kita pun pakai dolar. Sistem ekonomi ini simpelnya memang didesain untuk menciptakan namanya inflasi. Bahkan memang sebenarnya inflasi itu ditargetkan oleh The Fed setiap tahunnya. Dijaga, harus ada. Karena inflasi artinya pertumbuhan ekonomi. Justru yang bahaya adalah deflasi. Dan sistem ekonomi inilah yang membuat makin lama barang makin gak kebeli. Karena dia bisa bilang bahwa target mereka 2% per tahun misalnya. Tapi itu kan yang mereka bilang. Kita nggak tahu di lapangan terjadi seperti apa. Dan terutama di era-era yang nggak jelas kayak sekarang, inflasi dengan target yang kecil itu sangat tidak mungkin terjadi karena pasti akan lewat dari targetnya. Inflasi itu merampok kita tanpa kita sadari. Jadi kayak dirampok tapi nggak pernah tahu kok kita dirampok. Sebenarnya itu yang terjadi kenapa banyak orang bilang, orang zaman dulu ya, enak zamannya Pak Harto. Sebenarnya terjadi karena memang di zaman Pak Harto inflasi belum gila-gilaan. Kenapa? Karena di zaman Pak Harto dari tahun 60-an 70-an itu kan sebenarnya baru awal-awal Richard Nixon bilang bahwa fiat money ini lahir. Begitu fiat money lahir tahun 70, dampak inflasinya dirasakan 10 tahun kemudian. Jadi sebenarnya inflasi besar itu baru dirasakan tahun 80
ke 90-an, yang mana itu merupakan hanya setengah zamannya Pak Harto. Naiknya gaji, naiknya standar gaji di seluruh dunia tidak diimbangin dengan naiknya inflasi. Naik inflasi terlalu cepat, yaitu membuat akhirnya makin lama orang makin tidak sejahtera. Tapi ini semua didesain dengan sangat rapi sampai kita nggak pernah berasa dampaknya sama sekali. Ya akhirnya kita akan selalu memaklumi bahwa memang inilah sistem ekonominya, memang inilah jalannya, memang inilah alur kehidupannya. Ya kita harus bisa bersyukur. Itulah yang terjadi. Bahas sedikit soal The Fed ya. The Fed ini, The Federal Reserve, merupakan sebuah bank swasta yang ada di Amerika yang bertugas sebagai pihak tunggal yang bisa mencetak uang dolar. Anehnya adalah ini merupakan bank swasta. Harusnya kan bank sentral itu yang mencetak uang, apalagi ini uang yang merupakan uang paling berharga di dunia gitu ya, US dollar, currency terbaik dunia saat ini, dicetak oleh bank swasta yang punya pemegang saham, yang punya profit. Itu anehnya. The Fed ini lahir pada tahun 1913. Dia dilahirkan oleh pentolannya itu JP Morgan. JP Morgan ini merupakan seorang mogul bank lah. Jadi sebelum ada The Fed ini banyak bank-bank di Amerika, dan JP Morgan ini merupakan pentolan dari yang punya bank inilah. Bisa dibilang yang paling kaya bankir di Amerika pada zamannya sebelum The Fed adalah John Pierpont Morgan. Pada awal abad 20 terjadi kepanikan di Amerika, panik finansial, krisis finansial yang membuat akhirnya banyak orang berjamaah mau ngambil duit ke bank bersamaan. Itu ngebuat semua bank kehabisan duit karena memang bank di zaman itu sudah cetak duit lebih dari emas yang mereka punya. Mereka punya sistem namanya fractional reserve yang membolehkan mereka untuk cetak uang 10 kali lipat daripada emas yang mereka punya. Dengan asumsi bahwa tidak akan terjadi kondisi di mana semua orang secara berjamaah mengambil emasnya dengan cara bersamaan. Ya, begitu ada krisis finansial, ya begitu semua orang berbondong-bondong mau ngambil emasnya ke bank, yang nggak bisa, nggak ada gitu loh. Emasnya habis, uang nggak ada. Dan akhirnya ini membuat seorang JP Morgan resah. Dia ingin membuat solusi yang menyelamatkan negaranya, menyelamatkan rakyatnya dengan cara membuat sebuah konsep bank sentral. Akhirnya dia mengajak teman-temannya pergi ke pulau yang dia miliki di Jekyll Island di negara bagian Georgia. Di sana mereka bertemu dengan diam-diam dengan semua mogul-mogul bank. Jadi ada mogul bank A, B, C, D, yang pertemuan ini itu dihadiri oleh orang-orang yang sedikit, tapi jumlah kekayaan mereka itu pada zamannya merupakan seperempat kekayaan dunia. Bayangkan, orang-orang yang kecil ini, yang sedikit ini, itu mewakili 25% kekayaan dunia. Ya mereka membuat sebuah wacana, untuk menyelamatkan negara kita harus membuat sebuah ide bank sentral yang swasta, yang bisa mencetak uang terserah dia. Kenapa? Jadi saat terjadinya krisis finansial di mana semua orang mau ngambil duit ke bank kan nggak punya duit kan, karena duitnya memang nggak sebanyak itu gitu kan. Nah, The Fed ini bisa minjemin duit ke bank-bank lain supaya bank ini nggak ada yang krisis, supaya bank ini nggak ada yang bangkrut. Jadi konsepnya The Fed adalah bisa meminjamkan uang ke bank manapun yang membutuhkan. Itu konsepnya, supaya tidak terjadi lagi krisis panic bank yang membuat orang jadi makin panik gitu. Ya tentunya dengan izin dan kehendak dari Tuan Besar Rothschild, akhirnya lahirlah The Fed yang disahkan oleh Presiden Amerika Woodrow Wilson pada tahun 1913. Lahirlah The Fed, sebuah bank swasta yang dimiliki oleh private, ada pemegang sahamnya, ada profitnya, meskipun pemegang sahamnya ini tidak bisa mengontrol kebijakan perusahaan. Itulah kurang lebih peraturannya yang orang-orang tahu. Dan memang pada awalnya di zamannya memang The Fed mengatakan bahwa ini pencetakan uang dicetak dengan backingan emas pastinya, sesuai peraturan yang ada. Tapi yang anehnya adalah kenapa pemerintah Amerika itu mengizinkan ada sebuah bank sentral swasta yang tidak bisa diganggu-gugat oleh pemerintahnya sendiri, yang bahkan punya profit, tapi berdalih bekerja untuk umat. Lahirnya The Fed ini menandai perpindahan Pax Britannica menuju Pax Americana. Karena ini sebenarnya bukan ide baru, ini merupakan ide lama. Sejak dulu sudah ada banyak wacana-wacana di Amerika untuk melahirkan sebuah bank sentral, namun sering ditolak oleh presiden-presiden di Amerika seperti Abraham Lincoln yang menolak hadirnya bank sentral, yang akhirnya dia dibunuh. Juga Presiden Andrew Jackson dan lain-lain. Cuma memang sebelumnya wacana ini selalu gagal. Jadi akhirnya baru berhasil di abad 20.